Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi sehat, bahagia. Nah, anak sekalian, di pertemuan kali ini kita membahas di tema 1, perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan dengan benar. 2. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menuliskan kembali setiap tahapan pada daur hidup hewan dengan benar. 3. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mengurutkan bilangan pada garis bilangan dengan benar. 4. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menentukan posisi bilangan pada garis bilangan dengan benar. 5. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menaksir letak bilangan pada garis bilangan dengan benar. 6. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat pola bilangan dengan benar. 7. Dengan mengamati pola yang diberikan, siswa dapat melengkapi pola pada barisan bilangan dengan benar. 8. Dengan menyanyi, siswa dapat mengidentifikasi irama pada lagu kupu-kupu yang lucu dengan benar. 9. Dengan mengamati contoh, siswa dapat menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dengan percaya diri. 10. Dengan mengamati contoh, siswa dapat bertepuk tangan sesuai irama kupu-kupu yang lucu dengan benar. Nah, anak-anakku, itulah 10 tujuan pembelajaran kali ini. Di pembelajaran sebelumnya, kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apakah kalian masih ingat, Nak? Apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba diingat-ingat kembali. Coba perhatikan gambar di samping. Di situ ada gambar hewan kupu-kupu dan ayam. Jika kamu amati, gambar di samping ada pola telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Pola ini terjadi berulang-ulang seperti dalam gambar berikut ini. Perhatikan di slide berikutnya, Bu Ika akan menjelaskan tentang pola-pola dari gambar yang sudah ada ini. Perhatikan gambar ini. Itu adalah pola dari kupu-kupu. Pola yang berulang dari telur, ulat, kepompong atau pupa, menjadi kupu-kupu muda, terus menjadi kupu-kupu dewasa, disebut dengan siklus atau daur hidup. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Setelah beberapa hari, telur itu menetas menjadi ulat. Ulat-ulat itu memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, gambar itu merupakan adalah daur hidup atau siklus dari kupu-kupu. Anak-anakku sekalian, di sini Bu Ika sudah menyediakan teks lagu kupu-kupu. Nah, perhatikan baik-baik, kita mendengarkan lagu kupu-kupu agar kita juga bisa mengenal lagu kupu-kupu. Yang kedua adalah dengan kita menyanyikan lagu kupu-kupu, kita menjadi bahagia karena kebahagiaan juga sebagian dari untuk meningkatkan imun tubuh kita. Mari kita perdengarkan atau kita dengarkan lagu kupu-kupunya.
mencari bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Anak-anakku, kalian sudah mendengarkan lagu Kupu-Kupu dan sudah menyanyikannya. Kamu sudah mengetahui juga daur hidup dari kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang unik. Perubahan pada kupu-kupu di setiap tahapan sangat berbeda. Jadi kalian selain bisa menyanyi lagu kupu-kupu, juga mengetahui daur hidup dari kupu-kupu. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya, mempelajari tahapan atau daur hidup dari ayam. Anak-anakku sekalian, ini adalah gambar dari daur hidup atau siklus dari ayam. Coba diperhatikan baik-baik. Kadang anak-anak keliru, oh mana dulu ya, telur apa ayam dulu ya. Nah, sekarang ikuti penjelasannya Bu Ika tentang daur hidup dari ayam. Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Biasanya ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Biasanya jumlah telur bisa mencapai 12 butir. Setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Ingat, induk ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka akan keluarlah anak ayam. Selama 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa, tubuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun akan bertambah. Ayam yang tidak mengalami perubahan bentuk, mereka hanya mengalami pertambahan ukuran dan berat. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan tentang pola yang berulang yang disebut dengan siklus atau daur hidup dari ayam. Anak-anakku sekalian, kali ini Bu Ika akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagi tentang ayam. Nah, kamu sudah mengetahui daur hidup ayam. Ayam memiliki daur hidup yang unik. Perubahan ayam di setiap tahapan sangat berbeda, mulai dari telur sampai berubah menjadi ayam dewasa yang cantik. Nah, kita akan menyanyikan lagu ayam bersama-sama. Siapa yang belum tahu lagunya? Ayo. Nah, sekarang agar kita bisa menyanyikan dan mengenal lagu dari ayam, kita dengarkan ya anak-anak ya lagu berikut ini. Teko 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 te, anak ayam
Ayam sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ayam perlu dikembangbiakkan agar menghasilkan daging dan telur. Daging dan telur ayam dalam jumlah yang sangat banyak. Itulah gunanya peternakan dapat menghasilkan ayam dan telur yang banyak. Nah, anakku, apakah di lingkungan kalian ada yang beternak ayam? Tentunya pasti ada. Ya, karena sebagian dari masyarakat kita memelihara ayam untuk diambil telurnya, ada juga yang diambil dagingnya. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Di peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan adalah 3.000 butir telur. Peternakan B, 1.500 butir telur. Peternakan C, 3.500 butir telur. Peternakan D, 2.000 butir telur. Peternakan E, 2.500 butir telur. Peternakan mana yang menghasilkan telur lebih banyak? Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka perlu kita mempelajari letak nilai tempat suatu bilangan. Nah, di pembelajaran yang kemarin, kalian sudah mengenal letak dari suatu bilangan. Saya harap kalian masih mengingat betul karena baru kemarin Bu Ika membahasnya. Di sini Bu Ika menyiapkan tabel bagaimana cara membaca nilai tempat. Di situ ada bilangan 4, 3, 1, dan 5. Nilai 5, angka 5 menduduki nilai tempat satuan, angka 1 menduduki nilai tempat puluhan, angka 3 menduduki nilai tempat ratusan, angka 4 menduduki nilai tempat ribuan. Di tabel yang sebelah kanan, bagaimana cara membacanya? Di situ ada nilai angka 1, bacanya 1. Jika ada nolnya 1, maka bacanya adalah 10. Nolnya 2, 100. Nolnya ada 3, 1000. Nolnya ada 4, 10.000. Dan seterusnya bisa kalian lihat dari tabel tersebut untuk belajar. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada pertanyaan, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, setelah mempelajari dan mengetahui nilai tempat suatu bilangan, maka kita pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, perhatikan di situ peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur, kita perhatikan di nilai tempat ribuan. Mana bilangan yang paling kecil dari peternakan-peternakan tersebut. Nah, itu dapat kita urutkan. Peternakan yang terkecil yang pertama adalah peternakan B yang mempunyai atau menghasilkan telur 1.500. Peternakan D 2.000 butir telur. Peternakan E 2.500 butir telur. Peternakan A 3.000 butir telur. Peternakan C 3.500 butir telur. Nah, itulah gunanya kita mengetahui atau mempelajari nilai tempat suatu bilangan. Kita bisa lebih mudah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau dari yang paling besar ke yang kecil. Di sini Bu Ika menyediakan tabel bagaimana cara membaca suatu bilangan. Nah, di sini ada angka 4750. Angka 0 menduduki nilai tempat satuan. Angka 5 menduduki nilai tempat puluhan sehingga membacanya adalah 50. Angka 7 menduduki nilai tempat ratusan sehingga membacanya adalah 700. Angka 4 menduduki nilai tempat ribuan sehingga membacanya adalah 4.000. Bagaimana cara membaca untuk secara keseluruhan? Nah, cara membaca secara keseluruhan adalah 4.700
Nah, itu kenapa kita mempelajari nilai tempat, agar kita ketika diberikan suatu bilangan atau kita diberikan uang oleh ibu kita mengetahui berapakah nilai uang yang diberikan. Tugas kali ini adalah tugas matematika, belajar menentukan nilai tempat bilangan 3 angka saja. Nah, di situ sudah Bu Ika sediakan soal-soalnya. Di nomor 1 Bu Ika contohkan angka 1, 6, dan 7. Nah, angka 1 menduduki nilai ratusan, angka 6 menduduki nilai tempat puluhan, angka 7 menduduki nilai tempat satuan. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan dikerjakan. Ingat anak-anak, soalnya ditulis dahulu di bukunya, kemudian dijawab. Setelah selesai mengerjakan, difoto dan dikirim di grup. Anak-anakku sekalian, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Mudah-mudahan apa yang Bu Ika informasikan lewat media ini dapat bermanfaat buat anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Mari anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.